Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Senang sekali malam hari ini kita bisa bertemu kembali di acara Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Advent. Dan kembali saya bersama dengan rekan saya Dewi. Kita akan ngobrol malam hari ini satu topik yang menarik. Sudah hadir narasumber kita. Ini adalah dokter yang banyak dicari karena beliau itu jarang, bukan beliaunya, maksudnya keahliannya jarang ya. Dan kita senang sekali karena malam hari ini kita sudah bersama dengan Dr. Rahmat Budi, spesialis anak, dan beliau adalah konsultan untuk jantung, kesehatan jantung. Selamat malam dokter. Selamat malam. Apa kabar dok? Baik. Long time no see nih dok. Betul. Jadi kangen ya sama dokter ya. Iya. Kayaknya udah lama sekali kita nggak siaran bareng dokter ya. Oh udah lama Udah lama. sekali. Iya. Baik, nah mungkin kita pengen tahu dulu nih dokter, karena dokter ini kan basicnya dokter anak ya dok ya, tapi menjadi konsultan untuk kesehatan jantung ya. Kenapa sih dok? Ada kaitan apa sih dok antara anak dengan jantung? Karena biasanya yang sakit jantung kan yang sudah sepuh, yang sudah usia indah atau Iya. pertengahan lah gitu. Kalau ini anak-anak dengan jantung, bagaimana dokter? Ya, jadi penyakit jantung tidak mengenal usia. Tidak mengenal usia. Jadi bisa mengenai umur berapapun ya. Nah, yang membedakan tentu jenisnya. Baik. Kalau dewasa dengan anak itu ada perbedaan jenis penyakit. Jenis penyakit. Ya. Kalau di anak-anak itu paling banyak penyakit jantung bawaan, ya. Yang kedua penyakit jantung didapat, gitu. Secara garis besar ada dua, saya sebutnya dua macam ya. Kalau bawaan itu penyakit jantung yang terjadi pada saat kehamilan, trimester awal, kemudian dia terbawa sampai lahir, gitu. Maka disebut penyakit jantung bawaan, ya. Kalau penyakit jantung didapat, dia lahir jantungnya normal. Tetapi karena sesuatu hal, penyakit, ataupun kelainan-kelainan di luar jantung yang menyebabkan timbulnya kelainan di jantung. Jadi itu disebut sebagai kelainan jantung didapat gitu. Ya. Jadi ada perbedaan sebetulnya antara orang dewasa dengan anak-anak jenis penyakit. Gitu. Wah ini menarik nih ya, apalagi untuk mungkin pasangan muda atau yang baru mau menikah. Kok bisa ada penyakit jantung sejak dari kandungan dokter? Itu penyebabnya apa dok? Ya, jadi pembentukan organ jantung itu terjadi pada trimester awal ya, dari kehamilan. Kemudian dia tidak berubah lagi di trimester kedua dan ketiga, ya. Jadi beberapa hal itu dihubungkan dengan resiko timbulnya penyakit jantung bawaan ya. Tapi secara pastinya memang diduga bahwa kelainannya itu bersifat banyak hal faktor ya. Banyak faktor, bukan faktor tunggal ya. Beberapa misalnya itu infeksi pada ibu ya. Nah paling banyak itu biasanya dihubungkan rubella mungkin. Oke. Ya. Campak Jerman kalau dia mengenai ibu hamil pada trimester awal itu sangat berbahaya untuk janinnya sebetulnya. Itu virus dari mana? Virus dari luar. Dari luar. Yang kena sakitnya ibunya, tetapi yang kena efeknya di janinnya, betul. Baik. Misalnya itu ya. Kemudian juga faktor resiko lain penyakit-penyakit pada ibu, misalnya diabetes, ya, itu juga dihubungkan dengan timbulnya
kelainan jantung bawaan Baik. atau kelainan-kelainan sindrom tertentu, anak dengan sindrom Down misalnya juga itu dihubungkan dengan kelainan jantung bawaan. Anak yang Down syndrome itu jantungnya ada. Ya banyak ya, setengahnya itu biasanya disertai dengan kelainan jantung bawaan. Oh baik dok. Tapi faktor pastinya memang belum diketahui. Jadi anak-anak dengan tanpa faktor resiko juga bisa aja dia terkena penyakit jantung bawaan. Oke. Jadi itu. Jadi terkesima denger dokter gitu ya, karena udah mau Dewi udah mau hamil lagi. pengen gitu. Jadi saya harus gimana gitu. Berarti memang benar-benar harus dijaga ya kehamilan itu ya Betul. dokter ya. Iya, Ah, itu harus dia. sehat. Betul. Ibunya harus sehat. Harus sehat Mungkin walafiat kita harus ini. bikin program fitness khusus ibu hamil gitu. Benar juga ya, karena memang nantinya gitu kan efeknya juga ke janin dan ke anak pada janin, akhirnya. betul. Dokter izin, karena memang ini jadi pertanyaan juga. Apakah mungkin ini ada pertanyaan juga ya, bahwa apakah mungkin penyakit jantung bawaan ini karena namanya bawaan itu diturunkankah dokter gitu? Karena ada beberapa yang orang tuanya punya penyakit jantung bawaan, kemudian anaknya juga gitu. Apakah ini memang diturunkan dok? Jadi berbeda ya, bawaan dengan turunan. Kalau bawaan itu tidak diturunkan. Tapi kalau yang diturunkan itu herediter gitu ya. Itu misalnya kelainan-kelainan lain tapi bukan penyakit jantung bawaan. Misalnya penyakit darah itu talasemia. Itu diturunkan jadi secara ininya. Tetapi kalau penyakit jantung bawaan tidak diturunkan. Jadi kalau ibunya atau salah satu orang tua dengan penyakit jantung bawaan, anaknya tidak akan dapat turunan ke penyakit jantung Otomatis bawaan. langsung. Enggak, kalau penyakit jantung bawaan ya. Gitu. Karena Jadi penyakit jantung bawaan itu tidak diturunkan dok. tidak diturunkan. Baik. Nah dokter, kalau 3 bulan pertama itu pembentukan organ jantung ya dok ya. Dokter tadi sampaikan di trimester kedua atau 3 bulan kedua itu tidak lagi. Jantung sudah tidak mengalami perubahan lagi, udah tetap ya. oke. Jadi kalau bocor ya jantung janinnya akan bocor sampai dia lahir terbawa tuh bocornya. Jadi memang dibentuk sempurnalah itu prototipenya istilahnya. Betul, iya. 3 bulan itu dokter. Betul, ya? ya. Oke. Kayak sangat penting tuh kehamilan awal. Di awal tuh ya. Memang ini. Pembentukan organogenesis itu terjadi di situ. Dan ini mungkin ada sebagian orang dokter seperti istri saya, waktu hamil dia begitu positif saja dia mual-mual dok, mual-mual hebat, muntah hebat, nggak tahu penyebabnya apa, tapi mungkin karena sering lihat saya dok, jadi Ya, mungkin Bisa. ya itu mungkin pertanda lah, oh sudah mulai hamil. Tapi kalau yang nggak merasa dok ya, tiba-tiba, aku sudah 1 bulan, mungkin makannya sembarangan, bepergian, itu juga jadi was-was juga dokter ya? Atau gimana? Enggak juga, selalu dokter? juga ya. Beberapa faktor lain seperti itu, misalnya yang sebetulnya di kultur kita nggak terlalu ini ya, minum alkohol mungkin tidak. Tidak, ya. Kemudian itu dihubungkan juga dengan terjadinya itu, kemudian merokok. Tapi juga di kita kan ibu-ibu juga nggak merokok. Yang merokok bapaknya. Jadi pasif smoker itu juga mesti diperhatikan tuh. Iya, itu ya pada kehamilan awal itu ya merokok. Ibunya nggak merokok, bapaknya yang merokok. Jadi pasif smoker juga itu berpengaruh ya. Kemudian konsumsi obat-obatan. Baik. Misalnya kalau ibunya sakit apa gitu ya, mengkonsumsi obat-obatan. Hipertensi, epilepsi misalnya, walaupun itu jarang ya. Ya. Itu juga dihubungkan dengan itu. Baik. Jadi pada prinsipnya mungkin ya mesti sehat Nah, ibunya gitu. Ibunya. Bapaknya juga jangan bikin sakit. Jangan bikin Bapaknya sakit ibu. ini jangan-jangan. Karena biasanya yang bikin sakit ibu itu bapak. Betul itu. Hati yang gembira. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati.
hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan, hidup sehat.